Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya, Mandala, di podcast Horror Reborn. Di sebuah desa terpencil yang jarang dikunjungi orang, berdiri sebuah rumah tua yang tampak kusam dan menyeramkan. Ditambah jendela serta pintu yang kayunya sudah lapuk dan berdebu. Rumah itu dikelilingi oleh pepohonan tinggi menjulang yang menambah kesan angker pada tempat tersebut. Daun-daun berguguran menutupi halaman yang tak terurus. Belum lagi cat pada dinding rumahnya telah lama mengelupas, menampakkan tembok tua yang mulai menghitam. Jendela-jendela rumah itu tertutup rapat, seakan-akan menolak sinar matahari yang ingin masuk. Disitulah tinggal seorang wanita tua yang dikenal sebagai Burini. Burini hidup sendirian di rumah itu. Rambutnya yang sudah sepenuhnya berwarna putih selalu disanggul rapi. Meski wajahnya mulai keriput dengan garis-garis kehidupan, tapi sisa kecantikan di masa mudanya jelas terlihat. Ia merawat tanaman di kebun kecilnya, menyapu halaman yang berdebu, dan menyiapkan makanan sederhana di dapur yang juga terlihat kusam dan tua. Semua ia lakukan semampunya. Jika merasa lelah, maka ia akan beristirahat dan kembali bekerja saat tenaganya sudah terkumpul lagi. Usia Burini menginjak angka 60 pada tahun ini. Wajar saja jika tubuh rentanya lebih banyak kelelahan. Belum lagi penyakit yang memang umum menyerang lansia mulai menggerogoti tubuhnya, seperti pengapuran, asam urat, dan sebagainya. Desa tempat Burini tinggal seringkali diselimuti kabut tebal, menambah kesan mistis pada lingkungan sekitar. Penduduk desa jarang berkunjung ke rumah Burini karena kumuh dan kotor katanya. Namun, tidak bagi Sarti, tetangga yang jarak rumahnya kurang lebih hanya 10 meter saja dari rumah Burini. Ia sering berkunjung sekadar membantu Burini bersih-bersih, mengantar makanan, atau sekadar menemani ngobrol. Sayang, sejak Sarti hamil dan mempunyai balita, ia tak sesering dulu berkunjung. Kesibukan menjadi ibu baru membuatnya tak punya banyak waktu luang. "Bu, sudah makan?" ujar Sarti, seorang wanita berusia 30 tahunan datang menghampiri Burini. "Sudah nak, baru saja makan. Ini ada makanan, di rumah masak banyak, jadi Sarti antarkan untuk Burini." "Kamu tak perlu repot-repot. Terima kasih ya. Nanti pasti akan dimakan. Aromanya sangat menggoda dan rasanya pasti enak." Sarti masuk ke dalam rumah Burini. Ia menahan nafas sesaat karena bau ruangan lembab yang berdebu membuat saluran pernafasannya jadi tak nyaman. Mungkin karena sudah tua, Burini tidak sebersih dulu. Sarti maklum dengan keadaan wanita tua ini. Dulu sekali, saat Sarti masih pengantin baru dan Burini belum setua sekarang, bisa dibilang Burini orang yang sangat rajin. Rumahnya selalu rapi dan bersih. Mungkin kini ia sudah tak memiliki tenaga untuk semua itu. "Bu, memang gak capek sendirian?" Sarti menoleh ke belakang, di mana Burini mengambil tudung saji untuk menutup makanan yang diberikan Sarti. "Saya sudah terbiasa. Jadi saya hanya menikmati hidup tanpa memikirkan hal yang lain. Jika bosan, ibu bisa berkunjung ke rumah saya. Maafkan saya jarang duduk bersama Burini lagi. Anak saya rewel dan susah ditinggal." "Kamu tak perlu khawatir. Saya bisa sendiri. Nanti saya saja yang berkunjung melihat anak kamu." "Baiklah Bu, saya izin pamit dulu. Tidak enak meninggalkan anak lama-lama. Tadi saya titip sama ibu saya. Jika bosan, datang saja ke rumah ya Bu." "Iya, terima kasih makanannya." Usai kepergian Sarti, Burini duduk di bangku teras rumah. Ia menarik napas panjang dan membuangnya. Tubuhnya mulai lelah beraktivitas. Tidak seperti saat dirinya muda dulu yang aktif dan gesit. Sekarang bergerak sedikit saja sudah lelah. Apalagi membersihkan rumah
atau memperbaiki rumah yang rusak. Dulu, saat suaminya masih ada, maka rumah yang mulai rusak akan segera diperbaiki. Tapi setelah kepergian suaminya 10 tahun lalu, Bu Rini benar-benar sendirian. Ia dan suami memang tak dikaruniai seorang anak. Dulu ia pikir semua itu tak masalah. Tapi setelah suaminya tiada dan ia melewati masa tua seorang diri, Bu Rini mulai menyadari betapa indahnya andai kata anak-anak berkumpul di hari raya, apalagi mendengar gelak tawa dari cucu. Tentu hidup akan terasa lebih bermakna. Sarti pasti senang sekali. Sudah sibuk dengan anaknya. Padahal dulu dia selalu menangis di sini karena belum ditakdirkan punya anak. Gumam Bu Rini sembari membuang nafas perlahan. Pagi ini, suasana di desa tampak sepi dan hening. Seperti biasanya, Bu Rini memulai harinya dengan menyapu teras rumahnya yang berdebu. Ia juga menyapu pekarangan yang mulai dipenuhi dengan daun-daun kering dari pepohonan yang tumbuh rindang di sekitar rumah. Suara sapu yang beradu dengan tanah menciptakan irama yang menenangkan. Ditingkahi dengan suara kicau burung dari atas ranting-ranting pohon. Namun, tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari arah atap rumah. Bunyi sesuatu yang jatuh mengagetkan Bu Rini, membuatnya menghentikan gerakan sapunya. Suara apa itu? Kenapa kencang sekali? Apa ada buah yang jatuh? Tapi tidak ada pohon yang sedang berbuah di sekitar sini. Dengan langkah hati-hati, Bu Rini mundur beberapa langkah, memandang ke atas genteng rumahnya. Mata tuanya menelusuri setiap sudut atap yang kusam dan lapuk. Tak ada tanda apa-apa yang terlihat aneh, kecuali sebuah benda kecil yang tak seharusnya ada di sana. Sebuah boneka porselen kumuh berbaring di genteng, kontras dengan kotoran dan daun-daun yang menumpuk. Boneka itu terlihat cantik, meskipun kondisinya menunjukkan tanda-tanda usang. Sejak kapan ada boneka? Apa anak-anak sengaja melemparnya? Tidak mungkin. Mereka jarang sekali bermain di sekitar sini. Tapi aneh juga, bonekanya cantik. Dengan perasaan campur aduk, Bu Rini mengambil tangga tua yang disandarkan di dinding rumah. Tangga itu berat dan berderit saat diangkat. Setiap langkah naik terasa berat. Namun Bu Rini menguatkan diri. Sesampainya di atas, ia meraih boneka porselen itu dengan hati-hati. Takut kalau benda rapuh itu akan pecah di tangannya. Tidak masuk akal. Boneka porselen ini masih mulus, padahal berada di atas genteng dan pastinya sempat terkena sinar matahari dan juga hujan kalau memang sudah lama berada di atas genteng. Boneka tersebut memiliki kulit putih pucat, gaun putih indah, namun kini kotor dan berdebu. Rambut pirang panjang yang tergerai, matanya yang besar dan biru tampak menatap Bu Rini dengan ekspresi kosong namun memikat. Sayang kalau dibuang, gumamnya sambil memandang boneka cantik itu. Bu Rini membawa boneka itu turun dengan penuh kehati-hatian. Di bawah sinar matahari pagi, boneka itu terlihat semakin aneh. Meskipun cantik, boneka ini tampak tidak pada tempatnya, seolah membawa aura tidak menyenangkan. Bu Rini membersihkan debu dan kotoran dari boneka itu dengan lembut, mencoba mencari tahu asal-usulnya. Di dalam hatinya, Bu Rini merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana bisa boneka seperti ini berada di atap rumahnya? Siapa yang menaruhnya di sana? Berbagai pertanyaan muncul di benaknya, namun tak ada jawaban yang memuaskan. Sebenarnya, kamu dari mana? Kenapa bisa ada di genteng? Kamu cantik dan sepertinya mahal. Tidak mungkin anak-anak desa punya boneka secantik kamu, ucap Bu Rini memandangi boneka itu. Karena tidak tahu siapa pemilikmu, kamu akan tinggal di sini.
Saya akan menjagamu dengan baik." Seperti ucapan Bu Rini, seharian ia memandangi boneka cantik itu. Ia menaruhnya di atas nakas tua di kamarnya. Semenjak boneka porselen itu berada di rumahnya, kehidupan Bu Rini berubah 180 derajat. Serangkaian kejadian mistis dan menyeramkan membuat wanita tua yang tinggal sebatang kara itu kebingungan sekaligus takut. Malam-malam yang dulu tenang kini dipenuhi dengan suara-suara aneh yang mengganggu tidurnya. Setiap kali Bu Rini terlelap, ia akan terbangun oleh bisikan-bisikan samar yang seolah berasal dari sudut ruangan. Suara itu seperti seorang anak kecil yang memanggil namanya dengan nada memelas, membuat jantung Bu Rini berdegup kencang. Pada malam pertama setelah menemukan boneka itu, Bu Rini terbangun oleh suara benda jatuh di ruang tamu. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, menyalakan lampu dan berjalan perlahan menuju sumber suara. Tidak ada yang aneh kecuali boneka porselen itu yang tampak berpindah tempat dari meja ke lantai. Bu Rini meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya imajinasinya saja, atau mungkin angin kencang yang membuat boneka terjatuh. Namun kejadian itu berulang malam demi malam berikutnya, membuat Bu Rini semakin merasa tidak nyaman. Tidak hanya suara-suara, Bu Rini juga mulai merasakan adanya tatapan yang selalu mengawasinya. Saat sedang beraktivitas di rumah, terutama ketika malam mulai menyelimuti desa, ia kerap merasa ada yang memerhatikannya dari sudut-sudut gelap ruangan. Ketika ia mencoba mencari tahu, hanya bayangan hitam yang samar terlihat, seakan ada sosok yang bersembunyi di balik kegelapan. Kehadiran bayangan hitam itu semakin sering muncul, membuat bulu kuduk Bu Rini meremang. Suatu malam, saat ia hendak tidur, Bu Rini melihat bayangan itu berdiri di sudut kamar tidurnya. Tidak bergerak, hanya diam mengawasinya. Ia merasakan dingin yang menusuk tulang. Rasa takut yang begitu mencekam membuat Bu Rini tak berani, bahkan untuk menarik nafas dengan leluasa. Bu Rini juga tidak berani menyalakan lampu, hanya bersembunyi di balik selimutnya, berdoa agar sosok itu segera pergi. Puncaknya terjadi ketika Bu Rini melihat dengan mata kepalanya sendiri. Boneka itu duduk di atas tempat tidur dengan mata birunya menatap Bu Rini. Air mata darah keluar dari matanya. Sebagai orang yang baru pertama kali mengalami kejadian mistis di depan matanya, Bu Rini langsung teriak dan menjauh dari boneka. Nafasnya memburu, bulu kuduknya berdiri dengan suasana berganti mencekam. "Sebenarnya siapa kamu?" teriak Bu Rini karena tiba-tiba saja timbul keyakinan kalau di dalam boneka itu ada arwah seseorang. "Maafkan saya, kamu tidak bisa tinggal di sini lagi. Saya sudah cukup tersiksa semenjak kedatangan kamu. Selalu saja ada kejadian aneh." Saat Bu Rini hendak mendekat dan membuang boneka itu, tapi tiba-tiba saja tubuhnya tak bisa digerakkan. Seluruh persendian Bu Rini seolah kaku dan tak bertenaga. Seperti mengeluarkan pancaran cahaya merah, boneka itu menatap tajam. Padahal biasanya wajah boneka itu tidak terlihat semenyeramkan itu. Tubuh yang kaku dan tak bisa melakukan apapun membuat Bu Rini menangis dan berdoa di dalam hati. "Bu Rini, kenapa termenung?" Sarti muncul saat Bu Rini duduk di teras rumah saat senja. "Sarti, maafkan saya tidak melihat kamu datang." "Tidak masalah, Bu. Sepertinya belakangan ini Ibu kurang tidur. Ada masalah, Bu?" "Iya, belakangan ini saya merasa ada yang salah di rumah. Biasanya tidak seperti itu. Saya sering merasa diawasi atau melihat bayangan hitam." Sarti yang mendengarnya langsung mendelik dan bulu kuduknya naik. Matanya mengarah pada rumah Bu Rini yang semakin mencekam dengan lampu bohlam kecil berwarna kuning yang memancarkan cahaya temaram. "Awal mulanya bagaimana, Bu? Tidak mungkin tiba-tiba sekali." Dengan tangan yang gemetar, Bu Rini menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya
sebelum mulai menceritakan segala hal yang menghantui pikirannya belakangan ini. Sarti duduk di sebelahnya dengan wajah penuh perhatian, siap mendengarkan setiap kata yang akan keluar dari bibir Bu Rini. "Saya tidak tahu harus mulai dari mana." Suara Bu Rini terdengar serak, matanya berkaca-kaca. "Semenjak saya menemukan boneka porselen itu, saya merasa ada kejanggalan yang terjadi." Sarti mengangguk pelan, menunggu Bu Rini melanjutkan ceritanya. "Setiap malam saya mendengar bisikan-bisikan. Suara anak kecil memanggil saya, membuat saya terbangun dengan jantung berdebar kencang. Saya pikir hanya imajinasi, tapi semakin lama semakin sering terjadi." Bu Rini mengusap wajah, mencoba mengusir rasa takut yang menghantuinya. "Dan tidak hanya bisikan, saya merasa ada yang selalu mengawasi saya. Saat saya beraktivitas, terutama malam hari, saya selalu merasa ada yang memerhatikan dari sudut-sudut gelap rumah. Ketika saya mencoba mencari tahu, hanya bayangan hitam yang samar-samar terlihat." Sarti menggenggam tangan Bu Rini, memberikan dukungan dan kehangatan. "Ya ampun, pasti Bu Rini sangat ketakutan saat malam. Apa yang Ibu lihat? Apakah hanya bayangan hitam saja?" Bu Rini menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Tidak, saya melihat boneka itu menangis dan menatap saya tajam." "Bu, sepertinya boneka itu adalah masalahnya. Harusnya Ibu buang saja agar tidak menimbulkan masalah." "Kemarin saya coba buang dan tubuh saya kaku, tidak bisa bergerak. Sepertinya dia tidak mau keluar dari rumah ini." "Itu artinya Ibu harus menemui orang pintar. Saya khawatir akan menjadi semakin rumit jika dibiarkan. Apalagi Bu Rini tinggal sendiri. Jika terjadi sesuatu akan sulit kami tahu karena jarak rumah kita cukup jauh." "Kamu benar. Saya pernah dengar seorang dukun yang tinggal di kaki bukit. Dia pasti bisa membantu masalah saya." Sarti terdiam lalu mengangguk. "Tadinya saya ingin merekomendasikan seorang ustadz, tapi jika itu keputusan Bu Rini, silakan saja. Hubungi saya jika Ibu membutuhkan ustadz." "Iya Sarti, saya akan coba semua cara." "Baiklah, bagaimana kalau malam ini Ibu tinggal di rumah saya saja dulu? Takut kalau Ibu malah semakin diganggu, apalagi sebentar lagi maghrib." "Saya bisa sendiri. Terima kasih atas tawaranmu. Saya lebih nyaman di sini dan sudah terbiasa juga." Bu Rini menapaki jalan setapak yang mengarah ke kaki bukit di mana dukun desa itu tinggal. Langit mulai berwarna jingga saat senja menjelang, menambah kesan suram di sekitar hutan kecil yang harus dilaluinya. Setiap langkah terasa berat. Setelah beberapa saat berjalan, Bu Rini akhirnya sampai di rumah dukun yang terletak di kaki bukit. Rumah itu tampak tua dan berlumut, dengan pintu kayu yang besar dan berderit saat dibuka. Begitu masuk ke dalam, suasana mencekam langsung menyergapnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh beberapa lilin yang menyala dengan api kecil, memberikan cahaya yang redup dan bayangan yang menari-nari di dinding. Dinding-dinding rumah itu dipenuhi dengan berbagai jimat dan rajah, menambah kesan mistis yang membuat bulu kuduk Bu Rini meremang. Bau kemenyan yang menyengat tercium di seluruh ruangan, semakin memperkuat nuansa seram di tempat itu. Hatinya berdegup kencang, namun ia terus melangkah maju, mencoba menenangkan diri dengan nafas panjang. "Selamat datang, Bu Rini." Suara berat dan serak tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Dari kegelapan, seorang wanita tua dengan wajah penuh kerutan dan pandangan mata yang tajam muncul. "Terima kasih, Mbah. Saya datang karena masalah yang tidak bisa saya atasi sendiri," jawab Bu Rini dengan suara gemetar.
mencoba menahan rasa takut yang semakin membesar. "Baiklah, ceritakan apa yang terjadi, Bu." Bu Rini mulanya ragu, sama saat ia bercerita ke Sarti. Ia bingung harus memulai dari mana. "Katakan saja," ulang dukun dengan ekspresi yang sulit diartikan. Akhirnya, setelah mengumpulkan segenap keberanian, Bu Rini mulai menuturkan apa yang tengah ia alami saat ini. Dukun itu mengangguk perlahan, lalu mempersilahkan Bu Rini duduk di sebuah bangku kayu. "Saya sudah mendengar tentang masalah Anda. Boneka porselin itu membawa energi negatif yang kuat. Namun, saya tidak bisa mengatasinya." "Kenapa? Apa yang diinginkannya dari saya? Saya hanya wanita tua yang tak punya apa-apa." "Boneka itu berisi Corin, seorang anak yang dibunuh tragis. Dia masuk ke dalam boneka itu berniat untuk balas dendam, dan memang tujuannya pada Bu Rini. Dia akan terus meneror Bu Rini sampai mendapatkan apa yang diinginkannya." Kepala Bu Rini langsung menggeleng sambil menghela napas berat. "Tidak mungkin. Kenapa saya? Selama hidup saya tidak pernah sedikit pun menyakiti orang lain sampai dia harus balas dendam dengan saya, Mbah. Sepertinya Mbah sudah salah sangka," sanggah Bu Rini yang tak setuju perkataan dukun itu. "Bukan Bu Rini, melainkan ibunya Bu Rini yang melakukannya. Dulu dia minta tolong pada bapak saya untuk menyantet anak itu sampai meninggal secara tragis. Oleh karena itu, anak itu tidak melupakan bagaimana kematiannya yang tragis terjadi." "Ibu saya, kenapa?" "Untuk alasannya, saya tidak tahu. Saya tidak bisa bantu apa-apa dan melindungi Bu Rini, karena saya tidak mau terkena dampak seperti yang terjadi pada bapak saya. Mbah, tolonglah saya. Wanita tua ini hanya ingin hidup tenang di sisa hidupnya. Saya harus kemana untuk menjauh dari boneka itu? Rumah itu satu-satunya tempat saya bernaung dan hidup. Kemana saya harus pergi? Maafkan saya. Saya dan keturunan saya akan terkena imbasnya. Bu Rini bisa minta bantuan ke orang lain. Saya tidak bisa membantu Bu Rini." Bu Rini pulang dari rumah dukun dengan langkah gontai dan hati yang semakin berat. Harapan yang semula ia bangun untuk lepas dari gangguan boneka itu kini pupus sudah. Dukun yang didatanginya tidak bisa membantu, hanya menambah kecemasan dalam hatinya. Jalan setapak menuju rumahnya terasa lebih panjang dan gelap dari biasanya. Seolah-olah seluruh dunia ikut merasakan penderitaannya. Sesampainya di rumah, Bu Rini duduk di kursi tua di beranda dengan pandangan kosong. Pikiran-pikirannya berkecamuk mencari jalan keluar dari teror yang terus mengikutinya. Tiba-tiba terlintas di benaknya untuk mencari pertolongan lain. Ia langsung teringat Sarti yang punya kenalan ustadz, barangkali saja bisa menyelesaikan masalahnya. Keesokan harinya dengan sisa tenaga dan harapan yang ada, Bu Rini memutuskan untuk pergi ke rumah Sarti. Di rumah Sarti, suasana tenang dan hangat langsung menyambutnya. Sarti yang sedang menyiram tanaman di halaman depan langsung menghentikan aktivitasnya saat melihat Bu Rini datang dengan wajah kusut dan penuh kecemasan. "Bu Rini, ada apa? Kelihatannya ibu sangat lelah sekali." Sarti bertanya dengan nada prihatin, segera menghampiri Bu Rini. "Sarti, saya butuh bantuanmu," jawab Bu Rini dengan suara gemetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Dukun itu tidak bisa membantu. Saya masih dihantui oleh boneka itu. Kamu pernah bilang ada ustadz yang bisa membantu saya. Apakah saya boleh minta alamatnya?" Sarti memandang Bu Rini dengan empati.
lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Tenang Bu Rini, kebetulan sekali Ustadz tersebut adalah saudara jauh suami dan dia akan berkunjung besok pagi. Akan saya suruh ke rumah Bu Rini besok." "Alhamdulillah, terima kasih. Saya merasa lega. Jujur, saya tidak bisa hidup seperti ini. Hari tua yang saya pikirkan akan nyaman sekarang mulai terganggu dengan kehadiran boneka itu." "Saya paham, Bu Rini bisa menginap di rumah saya." "Saya akan tetap di rumah, Sarti. Ini adalah hari terakhir dan memang saya harus menanggungnya karena boneka porselen itu menjadi jahat karena ibu saya." "Maksudnya Bu?" Bu Rini menceritakan semua hal yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh ibunya di masa lalu yang mengakibatkan Bu Rini harus menanggungnya sekarang. Sarti semakin cemas dan memberi semangat pada Bu Rini karena besok masalahnya akan selesai. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa ketika Ustadz Hamid, saudara jauh suami Sarti, tiba di rumah Bu Rini. Matahari baru saja mulai menampakkan sinarnya, namun kegelisahan sudah memaksa Bu Rini untuk bangun lebih awal. Ustadz Hamid mendekati pintu rumah tua itu. Bu Rini menyambutnya dengan raut wajah penuh harap. "Ustadz, terima kasih sudah mau datang pagi-pagi begini," kata Bu Rini sambil mempersilahkan Ustadz Hamid masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang sederhana, namun terasa sepi dan mencekam sejak kehadiran boneka porselen tersebut. "Iya Bu Rini, saya mendapat kabar dari Sarti bahwasanya ibu diganggu oleh boneka porselen yang ibu temukan di atas genteng." Ustadz Hamid memulai dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Benar Ustadz, saya sudah mendatangi dukun." "Iya, seharusnya saya tidak datang ke dukun. Setelah dari sana, saya tahu alasannya." Bu Rini menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. "Ustadz, saya benar-benar tidak tahu apapun tentang masa lalu keluarga saya, terutama mengenai ibu saya. Belakangan ini, saya baru tahu dari dukun yang saya datangi bahwa ibu saya pernah terlibat dalam kegiatan sesat yang seharusnya tidak beliau lakukan. Ibu saya telah menyantet seorang anak hingga meninggal dunia dengan cara yang sangat mengerikan. Dan sekarang, Korin anak itu yang dipenuhi dendam berada dalam boneka porselen ini." Mata Ustadz Hamid tampak serius, tapi tetap tenang. "Segala yang terjadi adalah atas izin Allah Bu Rini. Kita akan berusaha menenangkan Korin anak tersebut dan memohon ampunan serta perlindungan darinya." "Saya paham, Bu Rini merasa takut dan tak tahu harus apa. Saya harap Bu Rini meneguhkan hati dan tetap ada pada jalan Allah." Ustadz Hamid mulai meruqyah boneka porselen itu dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Suara bacaan ayat-ayat Al-Quran menggema di seluruh ruangan, menciptakan suasana sakral yang seakan-akan menyapu bersih aura gelap yang selama ini menyelimuti rumah Bu Rini. Dalam proses itu, Bu Rini duduk bersila di hadapan Ustadz Hamid, menutup mata dan berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan Allah. Boneka porselen itu yang semula tampak menyeramkan mulai bergetar pelan. Wajahnya yang berwarna putih pucat dan gaun yang kumuh tampak seperti hidup, seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dari dalamnya. Ustadz Hamid terus membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Suaranya semakin kuat. Perlahan-lahan, bayangan hitam yang selalu mengintai dari sudut-sudut rumah mulai memudar. Terdengar suara tangisan lembut, seperti tangisan seorang anak yang mulai merasa tenang. Korin yang selama ini dipenuhi dendam dan amarah perlahan mulai mereda. Suasana di dalam ruangan berubah menjadi lebih tenang dan damai. Akhirnya, boneka itu berhenti bergetar. Ustadz Hamid menyelesaikan ruqyahnya dengan mengucapkan doa penutup, dan boneka porselen tersebut tampak tidak lagi menakutkan. Wajah Bu Rini penuh dengan air mata. Namun kali ini bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan. "Alhamdulillah, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Saya merasa beban berat telah terangkat."
tidak tahu apa yang terjadi jika Pak Ustadz tidak datang dan saya hidup dalam ketakutan, kata Bu Rini dengan suara yang masih bergetar. Alhamdulillah Bu Rini, semua ini adalah atas izin dan pertolongan Allah. Tetaplah berdoa dan mendekatkan diri kepadanya. Insya Allah Anda akan selalu dalam lindungannya, jawab Pak Ustadz Hamid dengan senyuman hangat. Iya Pak Ustadz, atas izin Allah saya bisa merasakan hidup tenang kembali. Saya hanya ingin menginginkan hari tua saya tenang tanpa ada gangguan serta ketakutan. Tak terbayang oleh saya jika saya harus terjebak dalam dendam anak itu. Saya juga merasa senang bisa membantu Bu Rini. Semoga kejadian ini memberikan kita pelajaran berharga. Amin. Bu Rini merasa hidupnya mulai kembali normal. Ketenangan yang sudah lama hilang akhirnya kembali. Ia bersyukur atas bantuan Ustadz Hamid dan bertekad untuk memulai lembaran baru, meninggalkan masa lalu yang kelam dan berusaha hidup dalam kedamaian. Tak hanya itu, sesuai dengan arahan Ustadz Hamid, Bu Rini juga dibantu oleh tetangga-tetangganya mulai memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak, membersihkan pekarangan, serta memasang lampu-lampu di halaman rumah. Setelahnya, warga aktif mengunjungi Bu Rini untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Bu Rini juga jadi lebih aktif beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Karena kata Ustadz Hamid, siapa saja yang mendekati Allah, maka akan dijauhkan dari segala hal yang tidak baik. Bu Rini membenarkan ucapan Ustadz Hamid. Ia merasa jauh lebih tenang dan damai saat ini. Ia tak lagi merasa hampa. Tiap hari ia habiskan dengan kegiatan-kegiatan positif, dan anak-anak desa juga mulai sering bermain di pekarangan rumahnya, membuat ia tidak kesepian lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.